Guys, saya bisa bilang di sini seperti disulap. Keren, mulus dan begitu indah sekali, iaitu jalan akses Labuan Bajo ke Golomori sepanjang 25 km yang baru saja dirasmikan oleh Bapa Presiden Jokowi. Katanya jalan itu adalah untuk di KTT ASEAN pada Mei 2023 ini. Bagaimana ceritanya guys? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sehat, Alhamdulillah, itulah sebaiknya guys. Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu video daripada channel iaitu The Wanderer Indonesia. Jangan lupa pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel The Wanderer Indonesia. Okey, judul yang kita mahu reaksikan adalah Keren, Mulus, Indah diresmikan Presiden Jokowi buat NTT semakin bernilai international guys. Bagaimana yang saya bilang di intro tadi, bagaimana jalan yang baru diresmikan oleh Bapa Presiden Jokowi iaitu jalan akses Labuan Bajo hingga ke Golomori di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ataupun NTT guys. Di situlah kita lihat Bapa Presiden Jokowi sudah pun menyiapkan jalan raya guys, akses jalan itu untuk kegunaan di KTT ASEAN pada Mei 2023 ini. Kita lihat bagaimana seorang Bapa Presiden Jokowi yang begitu bekerja keras untuk rakyatnya, dan bukan itu saja, kita lihat jalan itu nanti bisa untuk mendukung kawasan yang ada di sekitar itu guys. Itulah hebatnya Bapa Presiden Jokowi melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Tidak kiralah daripada Sabang sampai Merauke, Bapa Presiden Jokowi pasti akan majukan. Selepas itu guys, katanya di dalam KTT ASEAN kali ini di Indonesia itu ada satu negara yang baru akan bersama dengan Indonesia untuk sama-sama di KTT ASEAN itu. Jadi negara apakah itu guys? Jadi sebab itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh The Wanderer Indonesia. Dan selepas itu di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar apa yang telah kita sama-sama tonton tadi. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul. Mari. Semuanya di tengok kanan, tengok kiri, semuanya bagus dan indah. Ya. Itu berdampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang ada di kabupaten ini. Ya, semua anggota ASEAN hadir. Semua ya. Semua anggota ASEAN akan hadir guys, katanya. Kalau gitu negara Timor Leste pun sekali ya, kalau gitu. Satu persatu, infrastruktur Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas telah diresmikan tahun lalu, mulai dari trotoar hingga waterfront. Dan hari ini, jalan mulus dari Labuan Bajo menuju Golomori untuk ASEAN Summit sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Cantiknya Ia jalannya. menyebut jalan sepanjang 25 km yang dibangun dengan anggaran 481 miliar rupiah itu juga diharapkan dapat mendukung perkembangan kawasan sekitarnya. Cantik jalannya guys, mulus banget ya. Mulus sekali ya jalannya. Kita tengok. Oi. Ini baru jalan, cantik jalan raya. Oh, ini masa detik-detik peresmian dia. Wah. Oh, di situ aja ya. Peresmian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak Presiden. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, insyaallah. Ya, selamat pagi. Pagi hari ini kita melihat bahwa jalan dari Labuan Bajo ke Golomori telah selesai. Ini akan memperbaiki konektivitas dalam rangka kita mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas. Jalan ini sepanjang 25 km dan menghabiskan anggaran 481 miliar. Oh, banyak ya ongkosnya. Sehingga kawasan antara Labuan Bajo dan Golomori nanti akan bisa berkembang dengan baik. Ya, benar. Pengembangan Labuan Bajo akan terus
Ya, fasilitas jalan yang telah kita bangun. Dan dengan mantap. mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan jalan Labuan Bajo ke Kulumori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys, sudah dirasmikan, sudah dibaca bismillah. Jadi selamat insyaallah ya. Alhamdulillah. Sudah diresmikan ya. Pantas ya. Pantas. Fantastis. Wah, lihat Dengan jalannya. diresmikan jalan akses tersebut, waktu tempuh dari Labuan Bajo menuju Golomori dapat dipangkas. Yang sebelumnya dari Labuan Bajo sampai ke Golomori itu menempuh waktu kurang lebih dari 2 sampai 3 jam. 2 Lama sampai 3 banget jam. ya. Ya, lama. Kalau sekarang hanya 30 menit saja. Ya, sudah Di bagus sepanjang jalannya. jalan tersebut juga dibangun 4 buah jembatan dengan total 175 meter. 4 jembatan itu adalah jembatan Naganae, jembatan Waemburak, jembatan Wae Kenari, dan jembatan Soknar. Merinding saya guys lihat video ni. Tidak tahu guys kenapa saya merinding lihat video ni, sebab saya merinding lihat video ini guys kerana kemajuan demi kemajuan yang dibuat oleh Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia itu memang, yalah, kita tahulah itu semuanya duit daripada rakyat, tetapi untuk meluluskan satu projek itu adalah daripada Bapak Presiden ya. Kita tahu. Sebab tu kita selalu sebut Bapak Presiden yang buat, Bapak Presiden yang buat. Tapi memang kita tahu wangnya itu daripada rakyat, daripada cukai, daripada pajak ya, untuk membina satu pembangunan. Tetapi kalau enggak diluluskan ataupun tidak diluluskan oleh Presiden, benda itu tidak akan berjalan juga, tidak akan dibuat juga kan. Semuanya di atas diatur oleh pemerintah dan diatur oleh Presiden. Sebab itulah setiap kemajuan itu kita lihat bagaimana Bapak Presiden Jokowi memajukan daripada Sabang sampai Merauke itu luar biasa sekali guys, luar biasa. Okey guys, kita lanjut dengan video daripada The Wanderer Indonesia ini. Okey, mari. Pembangunan infrastruktur Ini apa di nih? kawasan Labuan Bajo hingga Golomori tersebut sebagai dukungan pemerintah pusat untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai Bali baru dan menyukseskan bumbung. acara ASEAN Summit pada Mei Oh, di sini 2023 tahun ini. Di situ ya. Untuk acara KTT ASEAN, Labuan Bajo akan dihadiri semua kepala Oh, negara, di sini kepala tempatnya. pemerintahan dari negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei, Kamboja, Laos, serta Timor Leste juga ikut. Dan ini pertama kali bagi Timor Leste hadir di KTT ASEAN 2023 Ya, Indonesia. pertama kali guys. Pertama kali Timor Leste mengikut di KTT ASEAN ini. Dan yang bestnya saya tengok di sinilah, yang saya lihat yang bestnya guys, dia dibuat maknanya bangunan itu dibangun baru ya. Bukan bangunan yang lama ataupun bangunan yang sudah ada. Dibangun baru, benar-benar kita lihat di atas bukit, di tepi pantai ya. Memang terbaiklah KTT ASEAN kali ini guys. Lain dari yang lain konsepnya ya. Selain itu ada negara ASEAN plus 3, Jepang, China, dan Korea Selatan, serta Rusia dan India Ui. kemungkinan hadir. Rusia, China dan Korea Selatan pun datang ya. Walaupun dia bukan di dalam ASEAN ya. Hebat, mantap. Tapi jalan dia cantik guys. Ini bisa gunakan kalau kita lihat di sini. InsyaAllah lah ya, kalau tidak selalu dilalui oleh kenderaan ataupun truk-truk yang berat ya. Mungkin boleh bertahan sampai 10 tahun jalan ini ya. Dia tidak berlubang. Kalau berlubang tu harusnya dibaiki terus, cepat-cepat di repair ya. Jalannya mulus guys. Kita lihat cantik ya jalan dia. Memang cantik. Perfect jalan dia. Haruslah 30 menit saja tadi katanya. Kalau dulu 2 hingga 3 jam perjalanan ya. Ini 30 menit guys. Sangat luar biasa lah. Memang cantik lah bagi saya. Merinding guys. Benar merinding. Saya lihat kemajuan demi kemajuan yang Indonesia dapat daripada Bapak Presiden. Apa lagi ya. Lepas ni kita lihat bagaimana kemajuan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk Indonesia ya. Kita harapkan selepas ini nanti pengganti Bapak Presiden
bisa untuk menyambungkan legasi Bapa Presiden ya dengan baik, dengan cemerlang lagi lah. Itu yang kita harapkan, kerana kita tahu rakyat Indonesia ini dahagakan, hauskan kemajuan di dalam negeri Indonesia. Kita tahu itu semua guys. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapa Presiden ini, inilah yang terbaik, the best presiden untuk Indonesia guys. Luar biasa cantik. Memang syukur, sangat syukur, alhamdulillah. Untuk setiap tempat, untuk menjadi tempat ataupun daerah yang maju, memang harus dibangunkan jalan raya ya. Untuk ini adalah sangat penting untuk memajukan satu-satu daerah. Okay, thank you for watching. Oke guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel The Wanderer Indonesia. Bagaimana kata judulnya adalah keren, mulus, indah, diresmikan Presiden Jokowi buat NTT semakin bernilai internasional. Bayangkan guys, laluan iaitu daripada Labuan Bajo hingga ke Golomori di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kita lihat bagaimana kemajuan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, iaitu jalan sepanjang 25 km. Dan katanya jalan ini dibinakan adalah untuk menyakseskan acara ASEAN Summit pada Mei 2023 ini di Indonesia guys. Bagaimana kita lihat, apa yang saya membuat bangga dan merinding saya lihat di sini guys, bagaimana Bapak Presiden Jokowi melengkapkan ataupun menyiapkan sesuatu proyek itu dengan cepat, dengan pantas sekali. Dan kita tahu ya, setiap proyek itu memang daripada duit rakyat, daripada duit pajak rakyat, duit daripada cukai rakyat ya. Tetapi memang benar itu adalah duit daripada rakyat ataupun warga Indonesia. Tetapi kalau tidak presiden yang meluluskan sesuatu projek itu, tidak akan projek itu akan menjadi juga. Kalau banyak pun wang yang diambil oleh pemerintah daripada pajak, daripada cukai, tetapi tidak dilakukan dengan secara baik, banyak korupsi, banyak rasuah sana sini, tidak akan juga Indonesia menjadi negara maju. Tetapi apa yang kita lihat di sini yang dilakukan oleh Bapak Presiden, melakukan dengan sangat terbaik guys. Apa yang dia lakukan adalah untuk kemajuan rakyat, hasil daripada pendapatan, nilai tambah daripada berbagai-bagai aspek, daripada sumber bahan mentah ataupun daripada apa saja keuntungan yang Indonesia perolehi, wangnya itu digunakan untuk rakyat juga dan untuk kemakmuran rakyat. Itulah yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Sangat bekerja keras untuk rakyat, sangat bekerja keras untuk negara Indonesia. Jadi guys, apabila nanti pada tahun 2024 ia akan meletak jawatannya sebagai seorang presiden, apa yang kita harapkan presiden yang menggantikan Bapak Presiden Jokowi ini bisa menyambung legasi Bapak Jokowi ataupun dengan lebih baik lagi lah. Itu yang kita harapkan sama-sama guys. Dan ada satu perkara yang sangat baru di ASEAN 2023 di Indonesia ini nanti, kerana negara Timor Leste pertama kalinya untuk bersama di dalam KTT ASEAN ini. Itulah yang perkara yang sangat baru di dalam ASEAN kali ini. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.